Gua dan Panji Suryono di episode menyambut Northwest Derby. Ya Ji ya? Yoi, Bang Fuad. Hari ini kami mengundang 2 orang bintang tamu. Ada Patrick, perwakilan United Indonesia yang udah nggak dianggap. Dan salah satu siapa Ji ini? Kolumnis ya Ji ya? Kolumnisnya Big Reds ya? Hey. The Reds apa? Kok kolumnis? Kalau kolumnis itu yang suka nulis. Kontributor, lo kontributor. Kalau analis yang suka menganalisis. Kalau gua oralis. Oh, kalau analis bukan yang suka menganalkan. Analis itu kan kalau review pertandingan tuh kan. Nah, itu analis. Kalau gua kan selalu berbicara sebelum pertandingan, jadi gua oralis. Oh, analis itu bukan yang suka menganal. Oh, ya kan, ya. anal itu kan dari belakang. Kalau gua oral tuh dari belakang. Gua oralis. Sesudah pertandingan berarti ya. Sebelum pertandingan kalau gua. Kalian ini bahasa apa sih? Kita sapa-sapa dulu lah Ji, lu sapa lagi itu yang dari United. Selamat sore Mas Ayo, Patrick. dari siapa aja ini? Selamat sore Bang Fuad. Ini. Ingat ya, lu bilang gua di sini sebagai tamu ya. Ya. Jadi catatan lu tadi yang di grup nggak berlaku ya. Anjing. Hari ini Poros Salang mengundang 2 orang sangat terkenal di dunia sepak bola Indonesia, terutama dari fans Manchester United dan fans Liverpool. Ya, ada Panji Suryono dan juga Jalu Wirajati yang pernah dicari abis itu sama fans Persib ya Kang ya waktu itu ya. Iya. Kemudian lu bilang gua tetangga si Anu yang akhirnya dia minta maaf Kang, bener ya? Benar. Berarti yang tukang nyari orang bukan gua sebenarnya, lu kan? Gua tukang dicari. Oh, lu tukang dicari. Tukang dicari. Dia wanted Tapi- ya, Bang. Wanted dia, Bang. Karena gua sering ghosting, Bang Fu. Oh, lu sering ghosting. Oh, si ghosting Kang. Ya. Oke. Jadi hari ini Poros Salang edisinya agak-agak khusus. Biasanya kan menyambut derby itu Valen sama Darius. Gantian lah kan gitu. Kalau mereka udah kegantengan satu yang biasa, jadi ibaratnya Darius tuh sekarang Panji, Valen tuh ya Jalu lah kan gitu. Gitulah ya. Benar kan? Yes. Alhamdulillah dapat KW gantengnya gue. Walaupun Kalau rezekinya Valen beda jauh ya, Bang. Iya. Kalau Valen gua sama-sama satu alma mater lah di Unpad. Ya itu dia makanya iya. gue bilang lu yang gantiin Valen gitu loh. Kita Gua KW-nya lah, paham. Kang lah. KW-nya kita kan. Gitu. Jadi gimana nih menyambut Northwest Derby besok nih? Hari Minggu. Lu kalau lihat TikToknya Skor Indonesia, itu perasaan gua menunggu derby Northwest. Besok gua posting deh. Deg-degannya, Ya? Baru 5 menit take dia udah promo loh. Iya dong. Iya dong. Jangan lupa nanti nonton Football Talk hari Minggu di sosial media Net. Suara ini 2 Promo. luar biasa. Promo. Bang Fu, Promo juga. lu tahu kenapa kami berdua langsung promo di awal? Kenapa? Karena ada kesamaan yang paling besar antara gua sama Panji. Apa itu? Lu Apa akan itu? muncul di net. Kelahiran. Sama-sama 7 Desember. Sama-sama lahir 7 Desember. Kalau Beda tanggal 10 lahir tahun. gua Ya. tahu. Cuma tahun kan beda 9 jauh. tahun, woi. 9 Bukan yang tahun, 12 jangan. Bukan yang 14 tahun ya? Oh, iya, Panji tuaan. Kalau gua kan mukanya awet tua. Si Patrick diam aja nih. Iya, ajak ngobrol dong. Lu diam aja. Ajak Gua ngobrol. tadi di awal di grup disuruh diem aja dulu. Jadi gua diem aja dulu. Tapi Pet, gua nggak suka sih sama lu, pencahayaannya palsu, pakai beauty lamp itu sok vlogger. Kalau gua nggak pakai ini, entar nanti gua diprotes lagi sama Bewok. Katanya gelap banget rumah lu. Gak pernah gue protes. Iya, tapi lu mantul dari kacamata itu loh, nggak kurang ini. Jelek kan? Profesional. Secara Iya. estetika itu jelek. Cuma ya susah dibilangin. Gini. Nah, boleh. Boleh. Jadi gimana Pet? Mau nanya apa Pet sama mereka Pet? Ya, gua mau nanya dulu sama Kang Jalu. Kan kemarin mereka di pucuk kan, katanya dingin. Dan akhir-akhirnya kan kita yang ngerasain dinginnya, ya kan. Gimana Kang? Kan gue bilang puncak pas sama Rindu Alam dinginnya tipis. Oh gitu ya. Iya, cuma jalan 300 meter nyampe itu. Yang gitu satu di ya. botol kecap, yang satu di Rindu Iya. Alam kan? Satu di Rindu Alam, satu di botol kecap. Ya bedanya yang satu masih bisa dapat makanan yang enak, yang ini kan jagung bakar doang. Betul. Tapi yang makan enak juga udah tutup sekarang kan? Udah tutup. Makanya itu kode juga.
Yang anget gang semen kata admin, luar biasa, apal banget dia sekarang. Admin gua ngomonginnya gang semen. Ini Gang semen Oh, tuh ini- masih di bawah. Belum sampai ke puncak, jauh itu masih Itu masih. mah Arsenal masih nongkrong di gang semen. Ya, itu Arsenal masih. Oh, Makanya anget ini mulu admin yang suka defense-nya sama ya. Lavina ya? Bukan. Oh ya, admin suka banget sama Admin Vina. yang suka main sama Lavina nih kayaknya nih. Admin. Usaha Jadi- terus. Jadi gini, ini kan besok derby yang keberapa KJ? Ini pusing lah gua kebanyakan. Buset tuh, berapa? Kan biasa lu hafal tuh gitu-gitu. Nggak apa, gue sekarang udah tua, ngapain? Sekarang nikmati aja, Bang Fu. Udah banyak duit, nggak perlu ngafalin gitu ya Kang ya. Bukan, Kalau dulu kan masih lapangan ya. bukan kayak gitu kan gini. Kalau misalnya orang sekarang pinter nyari sendiri, ngapain? Google Iya, ya. udah gampang. Iya, tinggal googling. Kalau bisa di Liverpool, di LFC History, kalau di MU di stratfordend.co.uk dapat semua itu udah. Oh, besok derby ke barusan 205 tahun. Tuh, 200. 205 kali TH itu TH. Ini kualitas jawab nih. Baca aja salah. 205 TH dibilang 205 tahun. 205. Lu pikir gue bego beneran nggak tahu? Kardus. Ya mumpung lu lagi salah gue serang lah. Jadi derby ke 205. Gue mau nanya dulu deh sama Liverpool sebagai juara bertahan KJ. Gimana sih kondisi terkini Liverpool terutama menghadapi derby? Ya kalau gua nih justru gua yakin nih Liverpool tuh deg-degannya 3 kali lipat Bang Fu. Yang pertama mereka kan udah bisa dikatakan 3 kali lipat. Yang pertama mereka sempat unggul jauh, ya kan? Kemudian didekati yang dengan periode buruk ini. Ini membuat mereka deg-degan, wah asalnya mereka terlalu lengah atau terlalu leluasa, sekarang kok kepepet, bukan dipepet, udah disalip lagi. Yang kedua adalah ya kondisi Liverpool sendiri, kita tahu lah kondisi kelengkapan lini timnya seperti pertahanan. apa. Bukan hanya soal lini Nggak pertahanan. cuma lini pertahanan. Ini semua berkesinambungan. Kalau orang yang menyalahkan bahwa kenapa lini depan kayak gini, ini juga kaitannya sama lini pertahanan. Jadi memang permasalahan kolektif satu tim. Yang ketiga adalah deg-degan yang ketiga adalah mereka tuh disalip sama rival abadinya. Itu udah pastilah. Ketegangan itu pasti akan melanda skuad Liverpool. Pukulan psikologis ya. Pukulan psikologisnya itu luar biasa. Mereka dituntut harus menang. Nah, ini yang tuntutan harus menang ini yang menurut gua bisa menjadi hal yang bahaya bagi Liverpool ketika menjamu Manchester United di Anfield. Dan ini gua sedikit berbicara fakta juga ya, Bang ya. Oke. Selama era Premier League Liverpool sudah 5 kali, ini di Liga doang, sudah bertemu 5 kali di Manchester United di Anfield. Yep. Dari 5 ini, mereka seri sekali, kalah 3 kali dan baru menang tahun lalu. Tahun lalu. Ya, tahun lalu. Kemenangan Itu pun tahun lalu pun menurut gua kan, ya gua dulu yang ngomong, Ji. Lalu sabar dulu lah. Kan Ji, lu host. Iya. Tahan. Jadi menurut gua kemenangan tahun lalu pun itu kondisinya tak lepas dari Manchester United yang masih limbung kan. Iya. Nah, jadi menurut gua kalau dalam kondisi yang normal, ini bahaya nih. Ya fakta sejarah ini kan memang ya kalau kata Justin data itu masa lalu. Tapi kalau menurut gua data ini bisa kita lihat bahwa Liverpool ini memang punya masalah ketika winter gitu aja. Dan pernah di 95-96 kalau nggak salah yang juga sempat udah mimpin sampai Desember kemudian disalip ya kalau nggak salah ya. 95-96 ya, benar ya? Yang MU juara FA dah pokoknya. Iya, yang double ya, double itu 95-96 kalau nggak salah ya, Pet, benar ya, Pet ya? Yang Cantona tendangan dari luar kotak penalti itu. Iya, yang pas final. James. Betul. Ya, bola jatuh ke ya. Cantona. Iya. Oke, itu kan tadi sedikit dari Kang Jalu. Sekarang dari lu deh, Ji, sebagai Ji, Bang Fuad nge-freeze. Lu yang freeze. Lu yang putus-putus. Gue putus. Oke. Apa pertanyaannya? Gua kira suara lu emang yang kayak gitu, yang berat-berat. Sengaja. ini kenapa nama gue tiba-tiba berubah jadi fans MU garis kental sih? Lu kata gue susu manis. Gua garis kenyal lu. Enggak, kan gini, Pet. Gue paham. Karena kan lu udah terlalu lama sendiri. Lu punya itu udah sangat kental kayak odol. Iya kan? Nah, admin tuh sangat paham gitu loh. Jadi kalau dipencet keluarnya itu seret gitu. Oke, Ji, sekarang menurut lu deh kondisi United menghadapi Northwest Derby besok. Ya
kalau gue sih merujuk sama kata-katanya Ole ya, brilliant position to be in gitu. Emang ini momentum terbaik MU di saat kemarin udah bisa ngerebut puncak klasemen, di saat sekarang chemistry-nya lagi dapat, bahkan Pogba yang kemarin Bang Fuad anjing-anjingin sekarang bisa kasih kontribusi. Artinya ini yang kita tunggu-tunggu, Pogba yang berharap semoga sampai sisa paruh musim berikut, setengah paruh musim berikutnya bisa konsisten. Dan kalau ngomongin dari sisi melawan Liverpool sendiri, kita ini bukan dalam keadaan tadi gue setuju sama Kang Jalu, tekanan itu justru kepada Liverpool karena Liverpool sekarang dalam keadaan backnya lagi carut marut, terus dia punya rekor kurang dipegang Kloppnya, MU kalah, itu calculated loss menurut gue. Karena maksud gue MU yang tadinya dari awal musim jangan kayak yang satu itu dong, dibilang oleh kita gitu. Iya. Beda. Ya maksud gue ketika dari awal musim MU udah dibully habis-habisan, dibilang ini mah 4 besar aja belum tentu bisa, oleh out dan segala macamnya. Sekarang ternyata bisa ada di posisi kayak gini. Artinya ya kapan lagi, ini momentum terbaik buat MU untuk bisa menunjukin mereka layak berada di posisi ini. Dan kalau misalkan berhasil menang lawan Liverpool, ya udah nanggung, harus diselesain sampai akhir musim. Jadi jangan lagi alasan kita cuma ngejar 4 besar. Kalau emang bisa menang Liverpool, kita harus bisa ngejar juaranya. Gitu. Jadi Ji, berarti lu secara yang gue tangkap dari omongan lu tuh, lu yakin nih asal bisa konsisten, MU bisa juara gitu ya? Kalau lawan Liverpool bisa menang, artinya secara mentalitas MU udah bisa dapat. Karena di musim ini MU belum pernah bisa menang lawan tim besar. City, Arsenal, Chelsea, bahkan lawan Arsenal sampah aja kita kalah gitu kan. Terus lawan PSG, lawan iya, makanya gue baru mau protes itu Arsenal ngapain. Iya, maksud gue mentalitas kita ini masih teruji karena kalau musim sebelumnya kita lawan tim besar bisa mengimbangi, justru lawan tim-tim kecil kita kalah gitu kan. Sekarang kita bisa menghadapi tim kecil dengan cukup konsisten, tapi tim besarnya yang nggak bisa ngambil kemenangan walaupun ada yang seri-serinya. Nah kalau lawan Liverpool menang, mentalitas itu harusnya bisa ada, udah mulai terbangun di sana. Tinggal gimana caranya menghadapi sisa tim besar lainnya. Karena kalau menurut gue sekarang tim papan kecil, tim papan bawah udah bisa kita lawan dengan konsisten. Harusnya tim papan besar nggak segitu susahnya kalau bisa kita ngalahin Liverpool. Gitu sih menurut gue. Oke. Karena gini, kemarin itu ada salah satu akun di luar ya yang bani oleh out lah ya. Dia salah satu yang poin yang gue pengen lemparin ke lo tuh, dia ngingetin di Champions League aja Manchester United itu di awal-awal kita memimpin top of the group. Kita bahkan tinggal membutuhkan 1 kali menang aja lagi kita udah lolos Champions League dan udah pasti nggak akan knocked out kan gitu. Hal itu terjadi lagi nih sekarang. Kita ini lagi memimpin di atas. Yang gue tanyakan tadi itu ya makanya apakah lu yakin nih? Karena setelah lawan Liverpool, katakanlah kita menang di lawan Liverpool, masih ada sisa 20 pertandingan. Menurut lu gimana, Ji? Ya. Kalau gue ngelihatnya ini kan beda ya. Kalau lihat Liga Champions, sama aja kita ngomongin dari musim lalu ada Piala Domestik, ada Europa League, terus juga musim ini juga kita terlempar dari Champions League dan juga kemarin di Carabao ya terlempar juga. Artinya mentalitas turnamen itu nggak bisa disamain sama mentalitas liga menurut gue, karena turnamen itu kita main sekali kalah ya udah that's it kan. Nah kalau liga ini kan terbentuk dalam jangka panjang dan sekarang MU gue rasa oleh udah terbangun untuk fokusnya ke sini gitu, karena skuad kita kalau gue boleh jujur sih kedalaman kita sih nggak bagus-bagus amat untuk menghadapi 3 kompetisi dan bisa jadi juara, karena di strikernya aja menurut gue nggak punya pelapis yang sepadan lah di sektor kanan, terutama kan Daniel James sampah, Greenwood masih angin-anginan, Martial aja udah kayak marahin. Ampun Bang Fu adanya. Jadi kalau menurut gue mentalitas liga itu nggak bisa disamain sama mentalitas turnamen ya, karena liga ini terbangun dalam untuk berapa sisa 20 pertandingan. Menghadapi tim-tim kecil kita harusnya bisa menghadapi mereka untuk meraih poin penuh. Tinggal gimana caranya menghadapi tim-tim besar untuk nggak lagi terpleset. Minimal kita bisa nyuri-nyuri poin lah. Nggak ada kalahnya sama sekali lawan tim besar. Ya gue optimis sih. Tapi gini, kalau tadi Bang Patrick bilang gue optimis gue yakin apa enggak dari konsistensinya, gue juga masih mempertanyakan sebenarnya dari sisi konsistensinya MU. Cuman
kalau ngelihat sekarang nih udah terjalin kayak gini, moralitas pemain ini udah mulai kebentuk. Ya menurut gua inilah turning point-nya lawan Liverpool ini. Kalau misalkan ternyata nih kita anti klimaks dibantai 5-0 atau 4-0, itu bisa ngejatuhin mentalitas MU sih. Cuman kalau kita bisa seri aja atau menang, bahkan gue yakin kita menjadi pesaing kuat menuju juara. Karena kayak kemarin sempat yang dibantai Tottenham lah, terus juga udah mulai banyak bani Ole out dan juga Ole out. Gue pun juga bilang Ole ini menurut gue penentuannya musim ini. Kalau dia kelempar dari semua dari kompetisi Champions League, dari FA Cup, dari Carabao, tapi dia bisa menjadi pesaing serius buat jadi gelar juara Premier League, menurut gue dia layak dipertahanin. Even dia nggak juara, tapi gue yakin dia bisa menjadi pesaing kuat juara sama Liverpool musim ini. Sama City bertiga. Ke Jalupet, lu mau nanya apa? Ya enggak, oke. Yang gue tangkap dari konsistensinya Manchester United nih. Sebenarnya kalau masalah konsistensi ini kan Liverpool juga saat ini lagi sama nih pertanyaannya Kang Jalu. Kalau yang lo bilang kan tadi tuh di bulan Desember winter tuh ada selalu bermasalah nih Liverpool. Di winter, gua nggak bilang Desember, lu dengerin kan? Ya winter. Maksudnya winter tuh dari Desember sampai Februari, beda-beda bulannya. Ya pokoknya di musim dingin deh. Nah sekarang gue mau nanya nih. ada ini yang dibilang Liverpool FC ini sebenarnya Van Dijk FC. Dengan cederanya Van Dijk ini langsung nih dan kebukti. Liverpool langsung keseret-seret. Enggak juga sih kalau Van Dijk FC, ya kita lihat Van Dijk absen dari pertandingan keberapa, Liverpool masih sempat bagus lah. Tapi kan kemudian ketika memang semua backnya bermasalah, ya Joao Matip, ya Fabinho, ya Joe Gomez gantian cedera, itu menjadi masalah yang bertubi-tubi. Tapi kalau kata gue lihat memang mengapa Virgil van Dijk penting itu karena dua hal. Yang pertama adalah dia the real commanding defender yang ada di tubuh Liverpool. Yang lain memang ada beberapa commanding defender juga yang bisa melakukannya. Tapi ada hal kedua yang bisa dilakukan Van Dijk, yaitu ketika dia sebagai ball playing defender. Karena kita lihat banyak serangan balik Liverpool musim lalu bermula dari Virgil van Dijk. Dan ini yang inisiasi sama dia. Betul, yang musim ini yang tidak terlihat. Ya kan, karena itu banyak yang mengatakan ini apa lini depan Liverpool kok bermasalah dalam 3-4 pertandingan terakhir, bahkan lawan Southampton cuma satu tembakan tepat sasaran ya, karena memang permasalahannya ini kompleks, dari lini belakang yang tidak ada ball playing defender, kemudian fokus di lini tengah juga jadi terbelah karena tahu di belakangnya pun sangat rapuh, sehingga lini depan pun tidak mendapatkan hasil maksimal. Nah ini menurut gue sih kenapa kehilangan Virgil van Dijk itu berbahaya, karena dua hal tadi. Sama ini KJ, gue mau nanya sama lu. Kan gue selalu bilang, bahkan kayaknya berapa kali sama lu siaran, bahwa gue sangat mengapresiasi dua fullback Liverpool. Trent di kanan sama Robertson di kiri. Iya kan? Nah, musim ini yang gue lihat, Trent ada penurunan. Lu sepakat nggak? Dan itu mempengaruhi performa tim paling nggak? Oh iya. Karena kehilangan crossing bagus dari dia gitu loh. Even kayak kemarin lawan Southampton, dia kehilangan bola 38 kali. Nah, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh Trent sama permainan Liverpool? Iya, karena ya tadi gue bilang Bang Fu bahwa semua jadi Trent terutama setelah pasca cedera ya, yang memang sangat bermasalah. Tapi kan kita lihat juga fungsinya Trent itu menjadi terbelah ketika semuanya tidak berjalan dalam hal yang utopis lah, yang utopia bahwa Liverpool bermainnya seperti apa ketika crossing. Bahkan si Andrew Robertson pun menurut saya musim ini pun tidak terlalu baik ya. Tidak sebagus musim lalu. Tidak sebagus musim lalu, walaupun secara konsistensi masih di atas. Masih lebih bagus daripada Trent dibandingkan TAA. Nah, jadi kalau menurut gua dari cara permainan dan serangan kilat yang dilakukan Liverpool, hilangnya konsistensi Trent Alexander-Arnold ini sangat berpengaruh terhadap lini penyerangan, terutama karena serangan yang biasa lakukan Liverpool kan ketika serangan baik itu dia jarang sekali melakukan umpan sejajar, dia selalu switch side kan. Betul. Dan ini yang pindahin bola yang tidak betul, pindahin ke sisi yang berseberangan, dan ini yang menurut gue hilang di musim lalu. Yang hilang dari musim ini. Dan itu ngaruh ke permainan Liverpool secara keseluruhan ya. Berarti memang permasalahannya kompleks nih Liverpool nih ya. Walaupun permasalahannya kompleks ya.
kayak gini Bang Fu. Coba lu sebagai penyerang. Belakang lu ada Valen, belakangnya lagi ada Panji. Lu akan ngerasa aman kan untuk menyerang. Nah, sekarang lu sebagai penyerang, di belakang lu Patrick, backnya gua. Lu pasti akan fokus lu akan hilang kan? Deg-degan. Nah, gua. Itu tuh secara psikologis mungkin pemain bintang itu tidak mengakui hal itu, tapi dalam hati kecil mereka ada pasti perasaan seperti itu sehingga mereka tidak maksimal. Ini kalau gue secara kita yang main manusiawi bola, loh. Kita yang main bola. Ini manusiawi loh. Betul, gue sepakat. Dan itu kan juga berapa kali gue bilang di DPI ya Ji ya, bahwa pada saat lu main, lu akan lihat siapa back lu, siapa gelandang lu. Karena once lu tahu siapa kiper lu, secara psikologis kita yang main bola kan, wah tenang nih gua, kiper utama gua main, kan gitu. Berarti Liverpool ini kolektif karena mulai agak ada gangguan di elemen-elemen pentingnya gitu ya Kang Jalu ya? Yes, ya jadi rentet lah. Van Dijk pertama, permasalahan Van Dijk bisa udah selesai. Kemudian kita lihat para pemain backnya itu cedera dan bahkan Henderson aja sempat jadi back tengah kan? Betul, Kelon Soton. Betul, ini Jota yang juga jadi cedera, Jota. Iya. Nah, sekarang gue mau nanya sama lu Ji, sementara lu sendiri, kalau lu lihat kan pemain-pemain United ini hampir tidak ada penurunan performa. Kalau gue bilang di luar, gue nggak mau ngitung Martial sama Rashford ya, karena memang mereka dua bukan nggak turun, justru emang masih belum konsisten, iya kan? Yang mau gue sorot sekarang adalah rejuvenation of Paul Pogba dalam 2-3 pertandingan terakhir. Gimana lu ngelihatnya? Nah ini yang gue rasa ada mentalitas yang berubah. Gue nggak tahu ya, ini apakah kalau di media-media kan ada dua nih. Antara dia memang sudah terbangun mentalitasnya karena ngelihat timnya lagi dalam moralitas yang tinggi, termasuk Bruno yang bikin dia terpacu, atau memang ini waktunya dia untuk nunjukin sama klub-klub peminat, gue masih layak untuk dia hargain mahal, ditebus dengan tim besar, dan dia juga harus show off sampai sisa musimnya. Karena kan yang gue tahu emang kemungkinan terbesarnya Pogba udah nggak mau perpanjang kontrak kan untuk yang extension 1 tahun ke depannya. Iya. Jadi ini menurut gue penentuan dia untuk menunjukin kalau dia masih punya kualitas. Tapi terlepas dari sisi transfer marketnya itu, menurut gue luar biasa dibanding sebelum-sebelumnya. Dia mau involve dalam permainan, mau lebih turun ke belakang, mau nekel, mau teamwork dengan Bruno Fernandes itu kerasa banget. Jadi menurut gue ya inilah Paul Pogba yang memang kita harapkan dengan harga semahal itu sebagai pemain termahal MU, walaupun ya belum bisa dibilang sangat konsisten sih, karena dia baru beberapa pertandingan terakhir kan benar-benar dipasang sebagai starter dan cukup konsisten. Karena kan sebelum-sebelumnya sempat mainnya dari babak kedua, dicoba dari babak pertama terus diganti babak kedua, atau dicoba lagi di babak kedua. Artinya Ole belum bisa ngasih kepercayaan dia sepenuh itu, tapi sekarang dari beberapa pertandingan terakhir dia nunjukin dia udah bisa punya sense of belonging yang sangat tinggi. Bukan cuman dia sebagai kambing hitamnya, bukan cuma sebagai dia untuk menampung bebannya sebagai pemain bintangnya, karena di sana sudah ada Bruno, bahkan sekarang Rashford sudah mulai step up, walaupun kampret kadang-kadang nggak bisa golin gol-gol gampang, dan beberapa pemain lainnya yang udah bisa berbagi beban sama dia. Gue harap sih dia bisa nunjukin, karena dia adalah salah satu faktor X di MU yang bisa memberikan pembeda di luar Bruno, karena striker MU ini kan tadi kalau Bang Ford bilang Rashford dibilang masih muda lah, masih punya beberapa tahun lagi untuk bisa menunjukin kematangannya. Tapi sejauh ini dia udah bisa menunjukin kontribusi yang makanya menurut gua harusnya ada kedalaman lagi di sisinya Rashford. Karena kan harusnya dulu Martial ini dia bersaing kan, tapi sekarang dia dicoba berdua yang menurut gua sekarang membuat zona nyaman kecuali adanya Cavani. Karena Greenwood masih belum bisa step up untuk menjadi sosok yang sepadan lah buat mereka. Nah artinya sekarang kalau kita ngomongin pemain yang bisa menjadi salah satu faktor X-nya, yaitu Pogba, selain Bruno Fernandes ya. Oke, kalau ngomongin Pogba gue cabut ya, Pet. Lu aja, Pet, ngobrol sama mereka. Ya. Lu cinta banget sama Pogba ya? Nah ini Kang, gue agak tertarik tadi yang lu bilang, ini kan masalah lini belakangnya Liverpool ya Kang. Kalau kita ngomongin mengenai lini belakang kan ini sama-sama nih sebenarnya. MU juga, lini belakangnya juga nggak kuat-kuat banget ya. Harry Maguire baru-baru ini rejuvenated itu karena ada Bailey yang performanya lagi naik nih. Tapi overall 4 barisnya belakang MU ini juga nggak jauh beda dengan 4 barisnya Liverpool. Kalau misalnya gue bilang besok itu pertandingan ini akan ditentukan dengan midfield battle sama counter attack-nya Manchester United, dan gimana caranya Klopp untuk mengatasi counter attack-nya sayap-sayapnya Manchester United. Menurut lu gimana Kang?
Ya tanya Klopp lah, jangan nanya gua. Enggak, menurut lu. Kalau Kalau misalnya lu gimana? bukan itu, bukan itu. Gue tuh susah nih kalimat. Maksud gue itu kalau menurut lu, apakah Liverpool itu, kan tadi lu bilang lini depannya itu nggak bisa fokus karena belakangnya harus dijaga nih ya, lu bilang kan. Ini kan sama-sama jelek nih maksud gue. Nah itu nih maksud gue. Kalau gue bilang lu berdua main di tengah ini yang sekarang ini, apakah lebih terbuka besok permainannya? Kalau gua Sebenarnya, sorry gue potong bentar Kaji. Ya. Sebenarnya lebih enak nanya gini, Pet. Kang Jalu, dengan kondisi Liverpool sekarang, kira-kira pendekatan apa yang akan dilakukan klub besok menghadapi Ya United? itulah. Udah dapat lah Kang Jalu. Gue nggak ngerti ngatur bahasanya. Iya, kalau gue sih Klopp pasti masih akan dengan cara yang sama lah. Cuman kalau gue masih menunggu squad back mereka siapa aja, karena kalau mereka memasang lagi pemain muda atau memasang pemain yang tidak semestinya, ini akan menjadi bahaya ya. Tadi walaupun Rashford, Martial dan para pemain lini depan Manchester United tidak konsisten, tapi kan mereka punya kecepatan yang menurut gue tidak mungkin bisa disaingi oleh para back Liverpool dengan gaya permainan yang sekarang. Kalau musim lalu kita bahas Ole itu ketika banyak yang menyaksikan Ole itu sebenarnya musim lalu tuh udah bagus, cuman pemainnya belum bisa memahami filosofi permainannya dia. Kalau sekarang kan musim ini udah masa matrikulasinya sudah selesai lah. Udah lewat dan menurut gua ini akan menjadi masalah. Dan kalau kata gua, apabila pertandingan besok harusnya memang Klopp tetap akan memasang 2 pemain gelandang, entah itu Henderson dengan satu lagi pemain siapapun itu yang sehat, yang lebih bernaroli bertahan. Jangan bermain mengandalkan 5 pemain yang bernaroli menyerang. Ini akan menjadi bahaya bagi Liverpool, terutama menghadapi permainan kilat Manchester United. Itu sih. Tapi ini kan karena masa bertahan sih Kang? Ya kan nggak bertahan. Masang 2 gelandang bertahan bukan berarti bertahan, tapi untuk menyimbangkan lini tengah. Ya kita tahu bahwa pemain kesayangannya Bang Fuad lagi apa kata bahasa Inggris lu, rejuvenation. Itulah lagi sehat kembali. Nah, dan Bruno Fernandes yang menurut gua ya sangat konsisten lah dari bulan Februari tahun lalu, ini menjadi yang sangat bahaya bagi Liverpool. Perlu 2 pemain gelandang yang bisa, satu pemain gelandang yang bisa menemani Jordan Henderson. Kalau kemarin di DPI, semalam di DPI gue bilang 3 gelandang Liverpool itu Hendo, Milner, sama Thiago. Sepakat nggak lu? Kenapa gue pilih Milner? Karena Milner tukang pukulnya. Yes. Dia lebih bisa main keras, lebih cerdas, dan ya kayak tadi lu bilang, memasang 2 pemain bertipe gelandang bertahan bukan berarti tim itu akan bertahan total. Karena Milner pada saat transisi nyerang juga bagus. Benar kan? Betul. Sepakat nggak lu dengan itu? Gue sepakat, apalagi kan ada Thiago. Udah, Thiago itu kan bisa dikatakan yang membagi bolanya. Yang membagi bolanya, bertahannya nggak usah terlalu memikirkan, sudah serahkan aja ke Hendo sama si Milner. Ya cuman kembali yang gue masih menjadi masih ingin tahu bagaimana, nggak ragu, cuman ingin tahu komposisi lini belakangnya duet back tengahnya ini siapa, itu aja sih. Karena Joel Matip masih meragukan ya. Yes. Nah, menurut lo nih opsi terbaik bagi Liverpool kalau memang misalnya Joel Matip tidak main, berarti kan lo nggak punya back tengah murni sekarang. Yes. Paling yang pasti udah biasa dilakukan klub adalah menarik Fabinho ke belakang. Menurut lo siapa yang lebih pantas ditanamin nama dia? Apakah narik balik si Henderson ke belakang dengan resiko di tengah lo kehilangan leader, kecuali lo mainin Milner ya, atau lo duetin si Fabinho dengan Reece Williams? Nah, kalau gue sih kemarin Reece Williams tuh sempat menjanjikan ya penampilannya. Gue lupa pertandingan awal, tapi kemudian yang pertandingan terakhir justru blunder dari dia. Betul. Ya, kalau misalnya memasang Reece Williams pada laga kali ini memang akan menjadi sebuah perjudian yang bagi Jurgen Klopp. Karena ini ada pertandingan North West Derby yang pasti tensinya tinggi. Kalau licik itu tricky lah. Gua nggak suka dengan kata licik sebenarnya. Tricky. Tricky segala macam. Tapi itu juga akan bisa Reece Williams sebagai pemain muda ini menjadi pembuktian juga bagi dia sih. Akan semangatnya berlipat dan dengan penuh kehati-hatian. Tapi kalau gua pun misalnya harus memilih, mending salah satu back sebagai pendamping adalah yang murni gelandang back tengah dibandingkan menarik Hendo ataupun Milner, karena jika Hendo ditarik ke belakang tidak ada lagi gelandang lain yang punya naroli bertahan untuk menyeimbangkan bersama Hendo, Milner dan Hendo itu pas. Nah, Ji,
Ji, kalau Kang Jalu tadi bilangnya 2 gelandang bertahan, terus kebiasaan MU ini kan selalu nih kalau udah pertandingan yang gede nih selalu nurunin nih 2 yang McFred. Ya. Gue sih, tapi Nah, menurut lo? Gue sih lebih prefer mainin Matic sih, karena dia punya kestabilan di. Karena otomatis ya. Nggak capek. Ya, kayak Busquets lah. Dia kayak, ya maksud gue dia bener-bener menjadi pemain yang punya pengalaman, punya ketenangan dibandingin sama McTominay sama Fred yang menurut gue bagus, cuman ya kadang in, kadang off gitu loh performance-nya. Dan kita butuh, MU itu butuh satu orang yang kayak gitu untuk bisa menjaga transisi dari back ke lini tengah yang bisa stay di situ. Nah, kalau temennya sih gue prefer antara pilih satu tuh, antara McTominay sama Fred. Menurut gue nggak ada masalah bisa pilih salah satu, karena ini bisa bergantian. Kalaupun misalkan satu nggak works bisa digantian. Nah, ini punya opsi menurut gue yang lebih privilege di pertandingan ini, punya opsi yang lebih sedikit leluasa, lebih banyak Klopp, karena dia bisa memainkan 4-4-2 diamond, bisa pakai 3 center back dengan Alex Telles coba di kiri, ataupun dia mau pakai 4-4-2 Matic dengan Fred, otomatis dengan McTominay, Pogba dicoba agak sedikit maju ke kiri walaupun ujung-ujungnya agak masuk ke tengah, Fernandes diberi keleluasaan untuk bermain lebih di belakang free striker. Roll, ya bisa belakang striker bisa lebih menyamping, lebih free roll, dan depannya ya seperti kita tahu pasti akan ada Martial sama Rashford di sana. Tapi gue rasa sih harusnya dikasih kesempatan Cavani sih untuk jadi starter. Karena kan kalau Bang Foot kemarin lebih prefer 2 Martial Rashford, dan ketika nanti ada babak kedua masukin Cavani kan untuk nambahin efek kejut. Ya kejut ya. Kalau gue rasa kita butuh Cavani dari awal untuk bisa nunjukin gebrakan dari awal, karena ini derby yang menurut gue punya gengsi. Cavani layak ada di sana, dan Cavani harus ngasih contoh ke pemain-pemain lain cara berjuang yang benar kayak gimana selain Bruno Fernandes. Nah, itu gue suka kalimatnya. Nah, KJ, ini gue mau nanya sama lu. Kan kalau ngelihat MU kalah away terakhir tuh di Liverpool. Januari tahun lalu. Habis itu nggak pernah kalah away. Ya. Dan kalau lu lihat, United juga punya kebiasaan mematahkan rekor-rekor tim lawan. Arsenal unbeaten, invisible-nya kalah sama mereka, ya kan? Ya. Kemudian Liverpool sendiri musim lalu sebelum ketemu United nggak pernah seri. Menang terus kan? Yes. Dipatahin sama United dengan di Old Trafford seri 1-1. Iya kan? Nah, menurut gua ini yang mau gua sampaikan adalah kalau ngelihat kayak tadi lu bilang musim lalu United bisa ngalahin tim-tim besar. Ya benar dong, dia sempat ngalahin Chelsea, dia ngalahin City gitu ya. Dia ngalahin Spurs gitu kan. Nah, yang mau gue tanya kan dulu pendekatan Ole pada saat ngelawan tim-tim besar, dia pakai 3 center back. Ya, sehingga membuat United memang kelihatannya bermain lebih bertahan tapi memaksimalkan kecepatannya mereka. Bahkan pola 3-4-3 pertama dia pakai itu lawan Liverpool waktu seri 1-1 itu pertama dia pakai, seingat gua. Iya kan? Nah, sementara Klopp sendiri dengan kondisi dan musim ini kalau lu lihat dia United udah main lawan Chelsea. Seri 0-0 karena Lampard lebih cerdik. Dia belajar, dia nggak mau gaspol ya. Dia main lebih nunggu yang akhirnya pertandingan bosan. Lawan City juga begitu kemarin. Seri juga karena Pep juga pintar mainnya kan. Dia nggak main nyerang sporadis segala macam gitu ya. Nah, menurut lo kalau ngelihat kondisi begitu, apa sih yang akan Klopp ini akan memainkan pola yang sama atau dia punya kejutan nggak? Ya, kalau misalnya dia, nah itu karena tadi yang saya bahas awal, Bang Fu. Sebenarnya kalau dalam kondisi Liverpool saat ini masih normal Manchester United, pasti akan memilih opsi tersebut dengan mencoba bermain santai, tidak terlalu ngoyo lah untuk mencari kemenangan. Tapi kan pertaruhannya dia juga ketika memang kemenangan ini menjadi harga mati sih menurut gue bagi Liverpool. Jadi opsi untuk lebih bermain hati-hati dalam artian tidak terlalu sporadis itu mungkin akan dikesampingkan. Klopp pasti akan dengan dignity-nya dia tetap akan bermain dengan gaspol. Gaya rock and roll-nya dia seperti itu sih. Walaupun bisa jadi bumerang tuh kalau ternyata Ole memaksimalkan 3-4-3. Betul, walaupun itu akan bisa menjadi bumerang tapi gue yakin Klopp tetap akan mengambil opsi rock and roll-nya itu. Menurut lu Ji, kalau misalnya Klopp main seperti itu,
United akan lebih nyaman main pakai 3 back kayak yang dia biasa lakuin sehingga dan berhasil ya gitu. Atau main dengan pola lain, misalnya 4-4-2 diamond atau 4-2-3-1 gitu. Menurut lu gimana? Gue sih lebih prefer tetap pakai 4-4-2 diamond sih, atau pakai 4-2-3-1. Karena di situ MU punya keseimbangan lebih, karena kan kalau pakai 3 center back itu kita benar-benar harus sepak bola counter gitu ya, benar-benar sepak bola reaktif lah, yang benar-benar kita cuma bisa menunggu sambil menunggu momentum untuk merebut. Kalau pakai 4-4-2, gue rasa kita punya peluang untuk bisa bermain pressing, karena back-backnya Liverpool kan seperti kita tahu masih belum tahu nih siapa nih. Kalau sampai dia pakai pemain muda, Reece Williams taruhlah dipaksa di sana, atau Henderson dan juga Fabinho ditaruh agak ke belakang. Artinya secara chemistry sebagai back tengah, ya mereka masih akan diuji lah untuk menghadapi pressing-pressing dari pemain MU. Di saat posisi seperti itulah MU bisa bermain sedikit lebih nge-press dibandingkan pertandingan tahun lalu waktu dia pakai 3 center back menurut gua. Iya, kalau jadi menurut lu kalau menurut gua memang dengan nambahin yang Panji ya Bang Fu. Dengan misal cuma taruhlah benar kata Bang Fu, satu striker tunggal yaitu Edison Cavani di awal tadi Bang Fu atau Panji ya gue lupa, yang dengan 5 gelandang itu justru bisa membahayakan Liverpool karena mereka sangat solid di tengahnya untuk melakukan serangan baliknya pun menurut gue akan lebih mudah dengan 4-2-3-1 atau 4-5-1 ya ketika bertahan seperti itu sih. Iya. Tapi emang problemnya utamanya sekarang kan kalau Cavani pun susah dapat crossing yang enak tuh Kang. Kalau misalkan gue tuh agak ragu ketika Martial ditaruh di kanan atau misalkan Rashford taruh di kanan, Martial taruh di kiri, siapa yang punya kemampuan crossing untuk Cavani? Ujung-ujungnya mereka akan bermain lebih mendekati kotak penalti, main bola-bola pendek, dan pada akhirnya ya, itu karena kalau nggak tipe worse, Cavani akan akhirnya keluar menjadi penyuplai bola justru untuk Rashford atau Martial. Benar. Nah, justru itu. Tapi kalaupun Cavani juga mencoba keluar dengan si crossing, nggak ada pemain MU yang kayak Rashford atau Martial juga bukan tipikal yang bisa jago duel-duel udara. Ujung-ujungnya berharap dengan adanya Pogba, dengan adanya McTominay masuk dari second line. Nah, ini menurut gue agak sisi negatifnya ketika 3 orang itu dimainkan bersama. Jadi menurut gue sih lebih prefer antara Rashford atau Martial, ada satu yang dikorbankan dulu. Cavani tetap stay jadi starter. Gimana, Pet? Tapi yang lu bilang ini, masalahnya di bangku cadangan kita pun, tipikal striker kita yang di depan, pemain kita yang di depan itu kan semuanya tipikal yang penetrasi juga. Greenwood juga modelnya penetrasi. Ya. Nggak ada yang memang betul-betul nggak ada yang penumpan. Iya, maksud gue lebih prefer nambah numpuk di gelandangnya dibandingin maksain 3 pemain ini bermain bersama. Misalkan Pogba agak didorong ke depan, tadi gue bilang Bruno dibikin kelolosan, karena Bruno kan punya crossing yang cukup bagus kan. Dia suka narik ke sayap juga untuk ngasih crossing. Ini menurut gue bisa jadi kunci ketika udah mulai stuck gitu. Karena kalau bermain dengan 3 orang ini, Martial sama Rashford kita tahu tipikal penetrasi yang dan juga sering hilang bola dan hilang momentum. Ketika ada 2 orang yang bisa melakukan kehilangan bola dan juga menghilangkan momentum, ini akan menjadi resiko yang sangat besar buat kita. Walaupun di satu sisi, ketika mereka lagi on fire, ini bisa menjadi 2 senjata maut buat kita. Tapi kan sering banget juga 2 pemain ini sama-sama kehilangan momentum bersamaan dua-duanya. Ntar gue lagi bayangin, lu lagi penetrasi terus kehilangan momentum kan, nggak enak banget ya. Ada yang ngetok pintu. Kan itu. Ada yang ngetok pintu. Langsung tidur lagi gitu. Susah harus build up tangan dari awal lagi kan. Bener. Build up-nya juga ngilangin mobil dulu kali kan. Suara mobil Bapak pulang. Suara mobil Bapak pulang kata Panji bisa juga tuh KJ. Suara mobil Bapak pulang. Berarti kamarnya di depan, dekat garasi. Iya, di teras Bang, kedengeran. Nah, benar kan, kamarnya di depan dekat garasi. Depan dekat ruang tamu sebelahnya. Garasi kan kita masuk dulu. Iya. Nah, ini gue mau nanya Kang Jalu. Formasi terbaik yang diturunkan Klopp menurut lu apa ini besok? Firmansyah tetap sih di depan menurut gue. Tapi gue lihat di lini tengah ya beruntunglah kalau menurut gue Naby Keita nggak bisa main. Kalau misalnya cedera, ya gue lihat beberapa kali itu ya tidak sesuai ekspektasinya lah dengan status dia di pemain termahal keempat ya kalau nggak salah di Liverpool menurut gua tidak seperti di RB Leipzig. Ya udah tadi yang berapa dia harganya Kang? Berapa harganya? 60
60 ya? Sekitar lah, Ah, bro. Van de Beek 40 aja dimaki-maki. Nanti kita 60 kagak dimaki-maki anjing. Ya, boy, beda Terus lanjutkan. status. Beda status, boy. Lu kira kenapa Harry Maguire kalau misalnya harganya nggak segitu mungkin nggak dimaki-maki. Dia hanya karena dia mainnya menurut gua itu bagus tuh Harry Iya. Maguire. Oh bagus. Gua sebagai lawan ya. Bagus. Iya, Gua nggak Bagus. kalau blunder itu kan hal yang wajar. Bagus. Cuman karena dia blunder terus media sana menyoroti harganya tinggi. Kalau gua Maguire sih oke, dia bisa ball Ya playing soalnya defender bandingannya juga. sama Van Dijk kan. Bandingannya sama Van Dijk soalnya. Van Dijk Gua nanya Nah, formasi dulu boleh nggak? Oh iya. Maaf Bang Bu. Ya udah, Formasi Kang. Lu muter-muter Udah sih kan. ngomong. Gua bilang ya kan kalau gua tuh orangnya karena gua anak manajemen ya bukan akuntansi loncat-loncat kemana-mana. Kalau akuntansi kan cuma debit sama kredit doang, kiri kanan gampang gitu loh. Heeh. Jadi kalau gue sih tetap Bang Fu, yang jadi masalah tinggal siapa yang menjadi tandem Fabinho di back tengah itu yang. Oke, lu mesti coba lu asumsi kalau misalnya gelandang 3 siapa gelandangnya? Ya tadi gue sepakat sama lu, Milner, Henderson sama Thiago. Oke, berarti back tengahnya Fabinho, Reece Williams, Trent. Karena Nat Phillips kan belum masih diragukan juga. Iya. Kan? Yang kiri ya Andrew Robertson. Berarti 4 kipernya Alisson ya. Menurut lu Ji, formasi terbaik United besok lawan Liverpool? Forbacknya udah pasti Shaw, Maguire, Bailey sama Wan-Bissaka. Kipernya ya Henderson mah nggak apa-apa, De Gea juga nggak apa-apa. Gue nggak terlalu kiper sekarang gue udah nggak terlalu pusing lah. De Gea pun gue udah nggak terlalu bener-bener Make up your mind dulu dong. Iya, gue mau pasang FPL nih, kan lumayan double game week. Iya Ya dong. udah. Ya pasti sih kalau menurut gue pasti akan De Gea sih. Oke, akan lanjut. De Gea, ya kan? 4 backnya itu gelandangnya gue prefer Matic sama McTominay. Di depannya di gelandang tengahnya Pogba. Gelandang depannya 3 tuh Pogba, Fernandes sama ini yang gue Diamond. Gue Diamond. Matic, Pogba, McTominay sama Bruno Fernandes. Duanya Rashford sama Cavani dulu. Oke. Martial cadangan dulu. Tahu nggak Ji? Problemnya dengan formasi lo itu Ji. Gue setuju dengan itu, tapi yang gue takutin satu. Bruno nih kan udah pertandingan terakhir ini udah kelihatan nih. Lawan udah tahu. Lu bikin Bruno Fernandes emosian, mainnya hancur. Iya. Dan Liverpool punya Fabinho plus Milner. Itu yang menurut gue. Apalagi kalau Milner masuk ke dalam. Iya. Dalam gabungan itu dan ini. Tapi kalau. Ya. Tapi kenapa Ji? Justru menurut gue itulah harusnya Bruno ini. Justru menurut gue inilah waktunya Bruno untuk bisa mancing pemain-pemain untuk bisa justru dia bermain bisa lebih ke dalam. Walaupun dia nggak bisa terlalu banyak involve di mendekati sepertiga kotak penalti lawan, dia harus mancing pemain-pemain Liverpool keluar. Lebih keluar ke dalam. Dan inilah waktunya Pogba untuk step up, ngisi ke tengah ketika dia lagi ke samping, lagi narik ke belakang, lagi ke kanan, lagi ke kiri. Inilah waktunya Pogba untuk step up ataupun McTominay untuk yang bisa ngisi di posisi tengah untuk bisa ngasih bola atau ngasih syutingan-syutingan jarak jauh. Itu kejadian kayak lawan Burnley. Karena gol Pogba itu biasa Bruno tuh yang di situ posisinya. Iya. Betul. Iya kan? Itu biasa Bruno tuh yang di depan kotak, syuting segala macam. Ini yang free siapa ya? Panji. Patrick yang Fries. Patrick Fries. Gitu. Oh, aman kata Admin, aman gitu. Aman kok. Iya tadi kalau siapa? Si mana? Di gua ternyata yang unstable. Si Bruno kata si Panji sulit melewati sepertiga akhir pertahanan. Kalau Salah sih selalu berdoa di sepertiga akhir malam. Iya. Tapi Salah ngelain nakal Kang Jalu. Dia foto pakai topi Sinterklas. Enggak, Pak. Berat ini nanti urusan kita. Itu rame tuh urusannya tuh di Instagram deh. Iya. Enggak apa-apa. Itu kan setiap mazhab fikih itu beda-beda kan. Kita tapi kan dia kita nggak lihat nih. itunya lah. Yang Mesir kan dia Mesir tuh Al-Azhar, ya. Bahaya ini. Udah dia Al-Azharnya pusat nggak? Pusat oh iya, dia Al-Azhar pusat ya? Bintaro. Iya, ada angkanya. Iya, enggak, itu dulu kan. Iya. Kan gue disaranin dulu ada angkanya atau enggak. Iya, betul. Itu. Oke. Ada lagi nggak, Pet? Apa, Pat? Ada lagi nggak? Ya, Ada lagi nggak? Oh.
Gua mah belum nanya ke prediksi kira-kira skor kan. Kalau netizen kan nanyanya kira-kira prediksi skornya ditanyain dong ke Kang Jalu sama Panji. Nah, susah nih. Apaan Gua sih? nyampein Lu mau nanya soal apa ini sih, aja. Cumi? Ya itu prediksi, tadi kita udah ngomongin formasi apa semua. Prediksi, Oke. perkiraan. Gua Kang Jalu agak dulu deh. Panji dulu deh. Panji dulu. Ya benar, serada. Gue juga prediksi agak Ji. berat sih karena ngelihat Liverpool pasti akan cenderung bermain juga hati-hati kan. Kalau MU juga hati. Jadi gue sih prefer imbang dulu deh satu-satu. Gue mau jawab satu-satu, gak asik juga lu keduluan. Daripada kosong-kosong, bosen nontonnya. Kosong nggak ada golnya sih, sampah sih kayak Arsenal dari kemarin kan, nggak ada golnya. Lawannya Peles lagi. Anjir. Aduh. Gua sih berharap, nggak mau prediksi ya. Gue sih berharap Liverpool menang berharap lu 2-0. juga mau tuh kan. Terserah gue. Ya, kalau berharap lu juga mau MU Kan lu menang 3-0. cuma di sini cuma lu doang yang kelahiran kepala 8, di sini kepala 6 semua. Oh iya. Anjing enggak. Siap, Oh, enggak ya? siap. Tua-tua banget. Kalau memang ya kalau gue sih berharap Liverpool menang 2-0. Cuman kalau misalnya seri pun ini pasti akan seri yang ada gol sih. Ya 2-2 lah, di atas 3 gol kalau buat masang. Prediksi Main lu 2. atas. Oh, berarti over ya? Over, gue main over. Main over ya. Oke. Sekarang gini, mungkin ini satu pertanyaan terakhir. Kalau misalnya Liverpool kalah, menurut lu bisa bounce back nggak mereka? Dan apa yang harus dilakukan Klopp? Beli back kah? Atau membeli penyerang lagi kah? Gimana menurut lu Kang Jalu? Sebagai seorang fans nih. Bounce back mungkin. Kalau dalam artian kalau bounce back-nya dalam artian bahwa tetap akan ada persaingan 3 atau 4 tim. Kalau misalnya Liverpool menang mungkin persaingannya akan lebih tidak terlalu banyak kalau gue ya. Karena tadi kan secara mental. Tadi Panji bilang masalah mental. Kalaupun menang ataupun tidak menang, Liverpool harus beli back tengah sih. Itu aja. Oke. Menurut lu Ji? Kalau penyerang sih nggak usah lah. Jota ya masih bagus Kan ya. udah ada Minamino lah ya. Masih Ada Origi. Apa? Origi Minamino buat bisnis lah. Origi kemana sih Origi? Origi lagi rame-rame biasa dia, lagi sama cewek-cewek kan Origi. Itu Orgi. Orgi. Beda. Gitu. Nah, menurut lu Ji, kalau tadi kan gua nanya kalau misalnya Liverpool kalah. Kalau United kalah, masih bisa bounce back nggak? Atau masih bisa nggak United bersaing dengan Liverpool? Dan menurut lu di bursa transfer musim dingin ini siapa sih yang harus dibeli? Bukan siapa sih, lini mana yang harus diperbaiki sama Ole dengan membeli pemain? Sayap kanan sama bek kanan sih kalau butuhnya ya, karena sayap kanan kita nggak ada yang benar-benar bisa punya crossing. Di bek kanan nggak punya pemain yang bisa gantiin Bisaka, yang bisa juga bisa crossing pastinya dan punya keseimbangan dalam menyerang maupun defense. Tapi kalau ngomongin dari sisi bounce back, itu justru gue juga ragu sih Bang. Sejujurnya gue ragu ketika MU kalah dari Liverpool, dia bisa bounce back apa enggak, kayaknya agak susah untuk terus mengejar secara ketat ya sama Liverpool. Karena kita tahu City juga sekarang lagi back on track. Ya City yang udah mulai nemu dengan back yang sangat kuat. Nanti kalau misalkan Aguero sudah fit lagi, terus juga Jesus sudah balik lagi, ini menurut gue agak susah buat MU untuk bisa bersaing ketika emang Liverpool misalkan kalah. Sama City juga nanti juga misalkan nggak bisa menang. Susah menurut gue untuk bisa menjadi pesaing juara. Tapi out of top 4, is it possible? Nggak mungkin. Nggak mungkin. 4 besar yakin gue. Oke. Ji, gue mau nanya Ji. Kalau misalnya selama ini kan Manchester United ini kan sangat bergantung sama Bruno Fernandes ya. Setuju nggak lo? Oke. Kalau misalnya ini sampai cedera, karena ini kan udah kelihatan nih, mulai fatigue banget. Tadi yang gue bilang juga 2 pertandingan terakhir ini jelek banget. Emosian, fatigue, kecapean. Kalau misalnya sampai cedera nih, menurut lu masih bisa nggak sih itu top 4 tuh? Atau bakal kita terjun ke bawah kayak Arsenal kemarin? Karena jangan lupa, jarak dari 1 sampai ke 11 aja tuh sebenarnya nggak jauh lah. Nah, kita sama Arsenal 12 poin loh.
Ya, jauh. 1 Lumayan sampai 6 lah. artinya. Ya udah sampai Oh, dong. iya, atau- Enggak, gue nyebut 11 biar agak seret-seret dari yang Arsenal, kasihan gak disebut. Enggak, kalau gue sih sebenarnya kita bisa berkaca lah. Waktu sebelum ada Bruno kan ada two face lah, ada penampilan yang bisa bagus dibawa oleh waktu masih jadi caretaker, sama oleh waktu jadi permanen langsung mendadak hancur. Menurut gue, MU sebenarnya punya kualitas itu untuk bisa bermain Bagus. bersaing di 4 besar. Karena kan Pogba ketika belum ada Bruno Fernandes pernah menjadi pemain yang bisa Ya. mengangkat MU dengan menjadi salah satu sumber gol utamanya, salah satu sumber asisnya. Nah, ketika Pogba sekarang bisa menjaga konsistensinya, ditambah Van de Beek, menurut gue kemarin beberapa kali ditampilin di beberapa pertandingan terakhir nggak jelek mainnya. Tapi emang kita nggak bisa mengharapkan Van de Beek adalah Bruno Fernandes. Oleh yang harus mendekatkan, punya pendekatan yang berbeda dengan gaya mainnya, dan pastinya harus ada perubahan dari gaya mainnya dari lini depannya dan juga lini tengahnya ketika Van de Beek main. Walaupun untuk mengakomodir itu nggak singkat sih, nggak cuma 2 pertandingan, tapi gua rasa untuk bisa bersaing di 4 besar aja bisa kalau misalkan Pogba bisa jaga konsistensinya kayak sekarang. Tapi Kalau Bruno cedera ya. gue lagi bayangin mikir-mikir Liverpool itu setelah disalib biasanya jarang naik lagi ya. Secara mental mereka begitu. Ya kan? Musim lalu, Ya. salib-saliban sama Musim lalu sama City City kan disalib di Februari. Jauh di Februari. Yang gue menang 19,35 juta itu. Iya. Yang gue pasang taruhan iya, ketika Liverpool unggul 10 poin, gue pasang City. Nah, terus apa namanya yang 2008-2009 juga ya, Bang Fu ya? Iya. Ya. Sama MU. Yang sama MU, mereka Iya. udah unggul, ya situasinya seperti ini. Makanya gue ketika memang hasilnya Liverpool gagal menang atau gagal menyalip ke puncak klasemen, ini gue fans Liverpool mungkin boleh ketar-ketir terhadap sisa musim itu aja. Karena lu ngelihat sejarahnya ya. Ya sejarahnya, ya kan gue tahu sejarah Liverpool paling dari tahun 88 lah. Ya, setelah itu mereka baru lahir gue. Baru setahun. Apa namanya ketika mengejar itu kayaknya mentalitasnya nggak ada sepanjang setelah tahun 90 itu sih. Ya, tapi kan bedanya mungkin kan sebelum-sebelumnya udah lama nggak juara ya Kang ya, yang akhirnya di pola pikirnya itu kan pasti gue nggak bisa nih. Tapi ini the champions kan, juara. Bisa, memang itu soal mentalitas juara itu mungkin Pet. Tapi kalau gue kan kembali situasinya sekarang semuanya serba abnormal. Yang ya tim-tim juga abnormal, kondisi warung. Apa itu pakai U sama P, ini pakai A sama B. Jadi ya ini menjadi liga yang abnormal lah, yang amat sangat mungkin bisa terjadi. Yang gue prediksi bahwa hanya akan ada 2 kuda pacu, ya kita lihat horse race. Bisa lihat sampai pekan ke-7, tapi ternyata menjadi 4, bahkan Leicester di posisi ke-5 pun kadang-kadang masih bisa. Ini sih yang menurut gue menjadi apa namanya? Menjadi nilai plus dari Premier League musim ini yang sangat seru ya. Dan kita juga lihat di liga-liga lain pun selisih dari nilai tim besar sama banyak. Bawahnya tidak banyak. Ya, karena mungkin terpengaruh oleh faktor pandemi ini ya. Belanja pemain susah, terus faktor kebugaran gitu ya. Betul. Jadi gua ada satu ini baru kita lihat bahwa emang sepak bola itu bahkan dipengaruhi oleh bencana. Gue ada pertanyaan nih yang gue lupa tadi. Penting nih untuk dua-duanya, untuk Kang Jalu sama Panji nih. Besok kira-kira ada penalti nggak? Bang Fuad, keluarin faktanya dulu yang kemarin dong. Jangan Ji, nggak boleh. Ini channel Porosalang. Itu ada tamu gue orang Liverpool, jadi gue nggak boleh keluarin fakta itu. Karena kan gini, kemarin kan Cywar udah dilempar tuh sama Klopp kan. Dia udah bahkan 2 pertandingan sebelum pertandingan ini Klopp udah mengatakan Manchester United mendapatkan penalti lebih banyak daripada selama gue berada megang Liverpool kan gitu. Itu kan menurut gue itu udah Cywar untuk pertandingan ini kan gitu. Nah, gue mau nanya, kira-kira besok itu akankah ada penalti? Akankah wasit jadi ketar-ketir memberikan penalti atau VAR yang akan menentukan kemenangan besok? Ntar lu, wasitnya si Paul Tierney ya? Yang back kiri Arsenal itu loh. Back kiri Arsenal. Kieran. Hah?
Kalau Paul Tierney, gue rasa ada sih kemungkinan penalti. Kalau Oke. gua sih lebih suka opsi lu yang kedua, Pat. Bahwa Wah, Tierney akan Pat. jadi akan lebih ketar-ketir maksudnya dalam memberikan penalti. Iya. Itu aja. Jadi nggak Karena akan udah ada tekanan kan. Cywar. Iya, udah ada jelas. tekanan. Betul. Cuman kan kalau udah ada VAR, ujung-ujungnya nggak bisa ngelak juga akhirnya kalau Tierney hati-hati sekalipun. Menurut gua sih nggak bakal ada penalti. Gue Golnya, sih yakin adalah satu. Nggak ada. Gua nggak ada. Tapi semoga itu bukan Maguire Kalaupun yang ada- pelanggaran goblok. Ini tergantung siapa malam ini beli voucher penalti ini. Ya tergantung gosoknya dapat yang berapa. Jangan-jangan kodenya yang udah pernah dipakai kan gitu. Nah, Yang kayak Liverpool 2 pertandingan sebelumnya. Oke. Thank you KJ. Thank you Thank you. Panji. Thank you. Terima kasih untuk Thank you banget. opini kalian. Bang Fuad, Bang Patrick. Episode ini akan ditayangkan 2 minggu setelah derby nanti. Yuk. Ngapain? maksudnya 2 minggu setelah derby London. Oke, terima kasih sekali lagi dari kami Sama-sama, Bang untuk kalian. Pukul. Sehat-sehat terus. Dan ketemu lagi nanti hari Minggu di Anfield. Enggak, gua nggak nonton malam, Oh, terlalu nggak malam. Enggak nonton ya, Kang. Gua selalu terlalu tegang. Jangan dalam lupa pertandingan. nonton Football Talk. Oke, itu di mana Ji? Jangan lupa nonton Football Talk di channelnya YouTube-nya Net Media Tama hari Minggu jam 4. Ada Kang Jalu, ada juga di Bang Patrick sama Bang Put. Kayaknya join juga nih ya. Ada kita- giveaway-nya juga nanti. Oke. Gua duplikasi aja ke sono omongannya ya. Iya, boleh. Gue juga gitu. Samain aja Iya. apa kita omongin hari ini. Iya, kita Cuma samain aja. bedanya kan Panji nanti yang nge-host. Nah, kita duplikasi omongan dia aja, Pet. Nah, Kita tambahin Sama bumbu dikit. panjang makan jalan kita balikin ke sana. sama plus kurang-kurangin ini aja, kurang-kurangin kata-kata yang harus dititnya. Iya, iya. Iya, benar. Kayaknya betul, Panji betul, di Porosalang lepas banget tadi bisa maki-maki. Ini nggak boleh sekarang. Udah nggak boleh di DP kita maki-maki Udah nggak soalnya. boleh sekarang. Ya udah, thank you sekali lagi. Have a good Sama-sama. evening. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Bang Fuad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.